Oke, selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sore ini dapat hadir. Adapun yang akan disampaikan bahwa klien kami Nabila telah menjadi korban daripada satu dugaan perbuatan peristiwa pidana penganiayaan yang kami duga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh klien kami. Artinya tidak ada hubungan pertemanan antara mereka, tapi orang yang kami laporkan ini dia salah satu follower kami ya, salah satu follower di akun media sosial Instagram. Dan pada saat itu kebetulan ketemu, kalian gak ada janjian, jadi tidak ada janjian, tidak juga diundang di satu acara tempat yang bersamaan, tapi secara tidak sengaja pada hari itu bertemu ya di salah satu tempat dalam suasana atau duduk yang terpisah. Menurut keterangan dari klien kami bahwa si terlapor, kami sampaikan terlapor karena kami sudah melaporkan kemarin secara resmi. Si terlapor ini begitu melihat ada Nabila mendatangi sofa Nabila ya, jadi perlu digarisbawahi si terlapor inilah yang nyamperin atau mendatangi sofa Nabila. Lalu apa? Waktu sampai di sofanya Nabila dia bilang apa? Sekarang gini aja logikanya ya, terlapor dari pihak kita ini mendatangi sofa Nabila, lalu dia menyatakan, Nabila, kamu kenapa unfollow Instagram aku gitu ya? Masa iya dia yang nampar? Kan nggak masuk akal gitu. Saya yakin semua masyarakat Indonesia dan netizen khususnya juga orang-orang pinter ya, kan sangat tidak masuk akal kalau orang tersebut datang ke sofanya Nabila, tanya Nabila kenapa di unfollow saya, lalu masa iya Nabila melakukan kekerasan terhadap dirinya. Yang kata Nabila nggak pernah kalau kayak seperti itu. Oh enggak, cuman aku sempat ada melakukan karena ada Serangan dari dia. Berarti bisa dibilang dibantah nggak ya semua ada tamparan, penyiraman kayak gitu ada benar apa atau enggak? enggak ada. Nah kalau ada pencakaran segala macam kan dia mengatakan ada cakar sama dirimu, itu gimana? Iya itu salah satu perlindungan diri aku sih, mungkin pada saat dia jambak aku ada kayak terlawan gitu. Muka aku juga patah karena dia juga nyakar di bagian mata sampai software aku kan pakai kontak lens itu lepas, terus bagian sini masih ada sekitar, dan videonya semua aku udah rekam dari pertama kejadian itu, aku udah ambil videonya semua. Oke, jadi diluruskan, artinya gini, kenapa terjadi satu peristiwa ada kekerasan ya antara mereka berdua. Tentunya ada yang memulai. Siapa yang memulai? Nah, yang memulai ini itu dari pihak si itu ya, si H ya, si H. Jadi ini mesti dibedakan bahwa dengan dia datang ke sofa Nabila itu ya tidak ada kekerasan di situ, betul? Enggak ada sama sekali. Nggak ada kekerasan sama sekali, baik yang dilakukan oleh Nabila maupun dari orang yang berinisial H. Tidak ada kekerasan di sofa itu. Tapi ketika mau pulang, Nabila jalan ke Vale ke depan untuk nunggu mobil. Dia ikut turun, nyamperin. Itu ceritanya. Jadilah. Tapi Nabila Dia turun nyamperin, dia melakukan apa? Manggil kamu kah? Iya dari belakang kayak, lo kenapa nyiram air? Karena ada penyiraman air. Apa yang dia lakukan? Kayak sebenarnya kayak jambak sih, dan itu tuh ada kayak apa ya, refleks gitu lah. Kronologisnya adalah secara singkat, terlapor berinisial H itu adalah follower dari klien kami, bukan klien kami yang follower. Terlapor H itu yang pertama. Gitu ya. Klien kami tidak mengenal dan tidak mengetahui terlapor berinisial H itu yang pertama. Dan yang kedua, pada saat di tempat, artinya pada saat penempatan waktu itu tidak ada mengundang maupun diundang yang bersangkutan terlapor berinisial H itu oleh klien kami.
Jadi harus diperjelas dan pertegas teman-teman bahwa acara tersebut tidak ada keterikatan dan keterkaitan dengan terlapor berinisial H tersebut. Itu murni acara klien kami dengan teman-temannya. Ketika seperti yang tadi disampaikan oleh klien kami bahwa justru terlapor yang berinisial H itu yang menghampiri dan menanyakan. Bisa diulang menanyakan tentang apa? Kenapa lo unfollow Instagram gue? Itu jelas. Artinya inisiasi terhadap pertemuan itu bukan berada di klien kami. Terlaporlah yang berinisial H yang menghampiri, mendatangi klien kami. Secara logika tentunya klien kami tidak ada kepentingan apapun, sehingga katakanlah melakukan dugaan penganiayaan tidak. Secara logika itu yang harus dipastikan. Dan peristiwa itu pun terjadi di tempat yang berbeda. Artinya ketika klien kami sudah dalam tanda petik ingin pulang bersama teman-temannya, jadi nggak ada keterikatan nih dengan terlapor berinisial H. Ketika sudah pulang, tentunya kan menunggu mobil karena Vale, betul kali ya. Nah, informasi yang kita terima dari klien kami itu dihampiri. Seperti tadi yang dijelaskan juga oleh klien kami ya, Nabila. Gitu. Orang seperti itu betul kan? Dihampiri kan, gitu ya. Dan kamu refleks gitu ya. Kenapa mungkin kemarin dilaporkan? Karena tidak ada permohonan maaf ya. Nah, karena tidak ada permohonan maaf dari orang yang berinisial H ini, sehingga Nabila sadar dia mempunyai hak ketika dia diserang, ketika dia merasa tidak nyaman ya atas perlakuan daripada saudari H tersebut, maka dia melaporkan ke pihak Polres Jakarta Selatan. Sekarang logikanya begini, sederhana saja, apalagi yang ngomong kuasa hukum. Kalau orang menjadi korban dan dia membuat laporan polisi, kira-kira mungkin nggak seorang Nabila yang ngajak saudari H itu untuk berdamai? Tolong dijawab sama kuasa hukumnya saudari H. Mungkin nggak seperti itu? Ya, jadi jangan dibolak-balik. Kita bicara proses hukum saja, bahwa ini faktanya sebagai korban Nabila tidak mengenal saudari H, ya. Nabila tidak memulai mendatangi atau menyerang terlebih dahulu, tapi terus sebaliknya, sehingga Nabila merasa menjadi korban dan Nabila melaporkan ke pihak kepolisian sebagai warga negara yang mempunyai hak hukumnya kan. Jadi pertanyaan kita adalah kenapa klien kita melapor? Karena klien kita adalah sebagai korban, ya, sebagai korban daripada penganiayaan, sehingga terjadi laporan itu. Sekarang pertanyaan kita, kenapa sih orang yang tidak diundang lalu datang lalu nanya kenapa kamu unfollow saya, Lalu menyerang. apa urusannya? Mau follow mau unfollow kan terserah kita dong. Masa dipaksa-paksa untuk follow seseorang? Kan tidak mungkin begitu. Berarti ada kepentingan apa tiba-tiba di sofa dia datang, bukan diundang, tidak dikenal, datang nanya seperti itu, lalu ngaku-ngaku disiram, lalu ngikutin ke bawah ke ke Vale, Ada niat. dari belakang ada niat. Jadi yang melakukan duluan itu bukan klien kita. Klien kita justru membela dirinya karena rambutnya dicambak. Artinya pada saat kejadian di Vale itu, klien kami Nabila itu berserta dengan teman-temannya. Yang sangat dekat itu kalau nggak salah ada 2 orang ya, dari Nabila ya, yang mempersaksikan dan dipersaksikan kejadian itu. Betul. Jadi diambil pada saat tidak jauh peristiwa itu terjadi. Tengah